Capaian pembelajaran. Pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial, akademis, dan dunia kerja. Peserta didik mampu memahami, mengolah, menginterpretasi, dan menyebarkan informasi dari berbagai jenis teks tentang topik yang beragam. Peserta didik mampu menyintesis gagasan dan pendapat dari berbagai sumber. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi dan debat. Peserta didik mampu menulis berbagai teks untuk menyampaikan pendapat dan opini, serta menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi secara kritis dan etis. Adapun gambaran dari capaian pembelajaran dapat dilihat sebagai berikut. Capaian pembelajaran elemen berbicara dan mempresentasikan. Peserta didik mampu mengolah dan menyajikan gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan untuk tujuan pengajuan usul, perumusan masalah, dan solusi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara secara logis, runtut, kritis, dan kreatif. Pelajar mampu mengkreasi ungkapan sesuai dengan norma kesopanan dalam berkomunikasi. Pelajar berkontribusi lebih aktif dalam diskusi dengan mempersiapkan materi diskusi, melaksanakan tugas dan fungsi dalam diskusi. Pelajar mampu mengungkapkan simpati, empati, peduli, perasaan, dan penghargaan secara kreatif dalam bentuk teks fiksi dan non-fiksi multimodal. Tujuan pembelajaran menyajikan gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan dalam bentuk dialog secara runtut, kreatif, dan dengan menggunakan metode yang tepat. Dengan kegiatan mempresentasikan teks negosiasi berbentuk dialog secara runtut, kreatif, dan dengan menggunakan metode yang tepat. Berikut alur tujuan pembelajaran. Elemen berbicara dan mempresentasikan. Dengan capaian pembelajaran, peserta didik mampu mengolah dan menyajikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan untuk tujuan pengajuan usul, perumusan masalah, dan solusi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara secara logis, runtut, kritis, dan kreatif. Pelajar mampu mengkreasi ungkapan sesuai dengan norma kesopanan dalam berkomunikasi. Pelajar berkontribusi lebih aktif dalam diskusi dengan mempersiapkan materi diskusi, melaksanakan tugas dan fungsi dalam diskusi. Pelajar mampu mengungkapkan simpati, empati, peduli, perasaan, dan penghargaan secara kreatif dalam bentuk teks fiksi dan non-fiksi multimodal. Dengan kompetensi: pertama, mengolah dan menyajikan informasi untuk tujuan pengajuan usul, perumusan masalah dan solusi secara logis, runtut, kritis, dan kreatif. Kedua, mengkreasi ungkapan sesuai dengan norma kesopanan dalam berkomunikasi. Ketiga, berkomunikasi aktif dalam diskusi. Keempat, mengungkapkan simpati, empati, peduli, perasaan, dan penghargaan secara kreatif. Dengan materi, bentuk teks berupa monolog, dialog, dan gelar bicara, kegiatan diskusi, debat, presentasi, teks fiksi, non-fiksi multimodal. Dengan tujuan pembelajaran, mengolah gagasan, pikiran, atau pandangan untuk tujuan pengajuan usul dalam bentuk dialog dan gelar bicara secara logis, runtut, kreatif, dan kreatif. Kedua, menyajikan gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan dalam bentuk dialog secara runtut, kreatif, dan dengan menggunakan metode yang tepat. Ketiga, mengkreasi ungkapan sesuai dengan norma kesopanan dalam berkomunikasi, misalnya dalam diskusi dan negosiasi. Keempat, berkontribusi secara aktif dalam diskusi dengan mempersiapkan materi diskusi, melaksanakan tugas dan fungsi dalam diskusi. Kelima, mengungkapkan simpati, empati, peduli, perasaan, dan penghargaan secara kreatif dalam bentuk teks fiksi dan non-fiksi multimodal, dengan alokasi waktu 2 jam pertemuan. Berikut modul ajar yang kami tampilkan, yakni teks negosiasi dengan tema belajar menjadi negosiator ulung. Dengan model pembelajaran role-playing dengan metode pembelajaran kooperatif Jigsaw, yang mana pada kegiatan inti mendeskripsikan skenario peristiwa, guru menayangkan video bermain peran teks negosiasi dan memberi penjelasan terkait teknik bermain peran. Mempelajari karakter peran, guru membentuk kelompok yang disebut kelompok asal. Guru mengarahkan peserta didik untuk berposisi dan tampil sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam teks negosiasi.
Guru memandu peserta didik untuk membentuk kelompok ahli. Peserta didik berkumpul dengan rekan-rekannya yang lain yang memiliki tugas yang sama untuk didiskusikan. Guru memandu siswa untuk kembali ke kelompok asal. Menentukan pemeran. Peserta didik memilih pemeran sesuai dengan jumlah pihak yang terlibat dalam teks negosiasi di media Negobox yang telah disediakan. Menata panggung atau latar dan peralatan pendukung. Peserta didik berdiskusi mengenai penataan panggung atau latar untuk bermain peran disesuaikan dengan naskah teks negosiasi. Dalam hal ini, peserta didik dapat menentukan latar di kelas dengan perlu menyiapkan meja dan kursi sebagai peralatan pendukung atau peraga. Berlatih, guru memandu peserta didik dalam berlatih bermain peran untuk meminimalisasi kesalahan dalam pelaksanaan bermain peran. Melakukan pemeranan, perwakilan anggota kelompok tampil sesuai dengan naskah teks negosiasi yang didapat dari media Negobox yang telah disediakan. Diskusi dan evaluasi, anggota kelompok yang tidak tampil berperan sebagai analisator untuk menganalisis struktur teks negosiasi dari tampilan kelompok lain. Guru memberikan penguatan dan apresiasi atas hasil tampilan peserta didik. Berikut ini kami akan menampilkan beberapa format penilaian dan lampiran yang kami gunakan pada saat kegiatan pembelajaran.
akan ada barcode dan itu bisa kalian scan menggunakan Google Lens. Untuk perwakilan kelompok 1 dan kelompok 2, silakan untuk maju. Ini salah satu. Dapat apa? Jualan ikan, Bu. Jualan ikan. Jualan sayur. Tampilannya sudah seperti ini. Akan muncul pertanyaan yang bisa kalian jawab. Ini satu jawaban yang tepat. Oke, Bu. Ya, silakan. Selesai anak-anak? Bapak mengingat? Belum ya? Belum. Ini adalah yang terbaik peringkat pertama. Mbak Radinita, yang mana? Mbak Radinita. Ya, panggilannya Mbak Radinita. Ini Pak dari yang kedua Mbak Radinita. Terima kasih, Bu. UPJB Jaya, jaya.